Hai semuanya. Ketika Anda merasa seolah-olah seluruh dunia menekan Anda dan kekuatan Anda untuk melawan godaan atau tetap pada jalur kebaikan runtuh, inilah saatnya kita bicara tentang protokol darurat untuk saat willpower collapse. Ini bukan hanya tentang diet atau olahraga. Ini tentang setiap aspek kehidupan kita di mana disiplin diri menjadi fondasi. Bayangkan skenario ini. Anda bertekad untuk bangun pagi, tapi alarm berbunyi dan kasur terasa seperti magnet tak tertahankan. Atau Anda sudah berjanji untuk tidak makan makanan cepat saji, tapi aroma kentang goreng yang baru matang tiba-tiba terasa seperti panggilan dari surga. Ini adalah momen-momen di mana kemauan kita diuji, dan seringkali kita gagal. Tapi bukan berarti kita lemah. Seringkali kita hanya tidak punya strategi yang tepat untuk menghadapi kolaps ini. Pertama, hal yang paling krusial adalah menyadari sinyal awal. Sama seperti tubuh kita memberitahu kita saat kita akan sakit, pikiran kita juga memberi sinyal saat kemauan kita mulai goyah. Apakah Anda merasa sangat lelah, stres yang berlebihan, atau mungkin ada konflik internal yang belum terselesaikan? Ini semua adalah pemicu umum untuk penurunan kemauan. Seringkali kita hanya melanjutkannya, mengabaikan tanda-tanda ini sampai kita benar-benar jatuh. Bayangkan sebuah jembatan yang mulai retak. Jika kita mengabaikan retakan kecil itu, suatu hari nanti jembatan itu akan runtuh sepenuhnya. Jadi, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa rentan saat ini? Mungkin Anda kurang tidur, atau Anda sedang menghadapi tenggat waktu yang menakutkan, atau mungkin Anda baru saja bertengkar dengan seseorang yang Anda sayangi. Mengidentifikasi pemicu ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membangun pertahanan. Kita seringkali terperangkap dalam rutinitas yang monoton atau tuntutan hidup yang tak ada habisnya, sehingga kita lupa untuk berhenti sejenak dan memeriksa kondisi mental dan emosional kita. Ini bukan kemewahan, ini adalah kebutuhan dasar untuk menjaga stabilitas mental. Setelah Anda menyadari sinyalnya, langkah berikutnya adalah membangun buffer atau penyangga. Ini adalah zona aman kecil yang Anda ciptakan di sekitar diri Anda untuk melindungi diri dari godaan. Jika Anda tahu Anda akan lelah setelah bekerja, jangan langsung pulang ke rumah, di mana ada godaan untuk langsung rebahan dan membuka aplikasi makanan. Sebaliknya, jadwalkan sesuatu yang positif dan rendah usaha, seperti mendengarkan podcast favorit Anda di taman terdekat, atau menelpon teman untuk bercerita sebentar. Ini memberi Anda sedikit ruang bernapas sebelum Anda harus menghadapi pertempuran kemauan. Ini seperti menciptakan zona penyangga antara diri Anda yang rentan dan godaan yang menunggu. Misalnya, jika Anda sedang berusaha mengurangi konsumsi gula, jangan biarkan makanan manis bertebaran di rumah. Singkirkan itu dari pandangan Anda. Atau, jika Anda ingin lebih produktif, hindari membuka media sosial begitu Anda bangun. Letakkan ponsel Anda di ruangan lain semalaman. Buffer ini tidak harus rumit. Intinya adalah membuat godaan sedikit lebih sulit dijangkau dan pilihan yang baik sedikit lebih mudah dijangkau. Ini adalah tentang rekayasa lingkungan Anda sehingga mendukung tujuan Anda, bukan melawannya. Kemudian, yang sangat penting adalah memiliki mantra atau kalimat afirmasi darurat. Ketika Anda merasa akan menyerah, pikiran Anda bisa menjadi musuh terbesar Anda. Pikiran negatif seperti, saya tidak bisa, ini terlalu sulit, atau saya pantas mendapatkan ini setelah seharian bekerja keras, bisa muncul dan menghancurkan semua niat baik Anda. Disinilah mantra darurat berperan. Ini adalah kalimat pendek, positif, dan penuh kekuatan yang Anda ulang dalam hati, atau bahkan dengan suara keras jika memungkinkan, untuk mengingatkan diri Anda tentang tujuan Anda dan alasan Anda memulai itu. Bisa jadi sesuatu yang sederhana seperti, saya kuat, saya bisa melewati ini. Atau, tujuan saya lebih penting daripada kepuasan sesaat ini. Kuncinya adalah memilih mantra yang benar-benar beresonansi dengan Anda dan yang dapat Anda ucapkan dengan keyakinan bahkan saat Anda merasa paling lemah. Ini seperti memiliki tombol reset mental yang dapat Anda tekan kapan saja Anda butuh. Kekuatan sugesti diri sangatlah besar. Apa yang kita ucapkan dan yakini tentang diri kita seringkali menjadi kenyataan. Selanjutnya, kita harus berbicara tentang strategi minimalis. Kadang-kadang, ketika kemauan kita benar-benar runtuh, kita tidak bisa melakukan yang ideal.
itulah saatnya kita perlu memiliki rencana cadangan yang sangat sederhana, bahkan primitif, yang setidaknya akan mencegah kita jatuh terlalu dalam. Jika Anda berencana untuk berolahraga selama 1 jam, tapi merasa benar-benar tidak sanggup, jangan menyerah total. Lakukan saja 5 menit. Bahkan 5 menit berjalan kaki lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Anda berencana makan sayur dan protein, tapi hanya ada pizza di rumah, makan saja 1 potong dan sisanya disumbangkan atau disimpan untuk orang lain, daripada memakan seluruh loyang. Idenya adalah untuk mempertahankan momentum, sekecil apapun itu, dan mencegah diri Anda merasa seperti pecah total. Ini adalah tentang berkata pada diri sendiri, oke, saya tidak bisa melakukan yang terbaik, tapi saya bisa melakukan yang cukup baik. Ingatlah, kesempurnaan adalah musuh kebaikan. Melakukan sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali akan membangun kebiasaan positif dan mencegah perasaan menyerah total. Ini membantu kita melihat bahwa bahkan di titik terendah pun masih ada pilihan untuk tidak sepenuhnya menyerah. Kemudian, penting juga untuk memiliki tim pendalurat. Ini bisa jadi teman, anggota keluarga, atau bahkan grup online yang memahami perjuangan Anda. Saat Anda merasa kemauan Anda runtuh, menghubungi seseorang yang Anda percaya bisa membuat perbedaan besar. Mereka bisa mengingatkan Anda tentang tujuan Anda, memberikan kata-kata penyemangat, atau bahkan hanya mendengarkan keluh kesah Anda tanpa menghakimi. Ini bukan tentang membuat mereka bertanggung jawab atas disiplin Anda, tetapi tentang memiliki jaringan pengaman saat Anda sendiri merasa tidak bisa berdiri. Seringkali, hanya dengan mengungkapkan kerentanan kita kepada orang lain, sudah cukup untuk mengurangi beban dan mengembalikan sedikit kekuatan kita. Manusia adalah makhluk sosial, dan dukungan dari komunitas adalah pilar penting dalam menghadapi tantangan hidup. Memiliki seseorang yang bisa Anda hubungi, yang tidak akan menghakimi, tetapi akan menawarkan dukungan dan perspektif, adalah aset yang tak ternilai. Mereka bisa menjadi cermin yang merefleksikan kembali tujuan dan kekuatan Anda ketika Anda terlalu kabur untuk melihatnya. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah belajar dari setiap kolaps. Setiap kali kemauan Anda runtuh, itu adalah kesempatan untuk belajar. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda di lain waktu? Jangan melihatnya sebagai kegagalan pribadi, tetapi sebagai data yang berharga. Catat apa yang terjadi, bagaimana perasaan Anda, dan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman itu. Ini bukan tentang menghukum diri sendiri, tetapi tentang menjadi seorang saintis yang mengamati perilaku Anda sendiri. Semakin Anda memahami pola-pola yang menyebabkan kemauan Anda runtuh, semakin baik Anda dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Ingatlah, membangun kemauan adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Akan selalu ada tantangan, dan akan selalu ada saat-saat di mana Anda merasa goyah. Kuncinya adalah tidak membiarkan satu kemunduran mendefinisikan Anda, tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Ini adalah bukti dari ketangguhan manusia, kemampuan kita untuk belajar dari kesalahan dan terus maju ke depan, bahkan ketika jalannya terasa sulit. So, ketika Anda merasakan tanda-tanda awal bahwa kemauan Anda akan runtuh, ingatlah protokol darurat ini. Sadari sinyalnya, bangun buffer Anda, ucapkan mantra darurat Anda, terapkan strategi minimalis, hubungi tim pendukung Anda, dan yang paling penting, belajar dari setiap pengalaman. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan integritas dan kekuatan. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang selalu menemukan cara untuk bangkit kembali.